belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Let's go. Oh yeah. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Hey, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine. Let's go.
Selamat Natal 2020. Sebelumnya mari saudara berikan tepuk tangan apresiasi untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah begitu dahsyat dan ceria mempersembahkan tarian Natal. Yes, benar sekali Dev. Kepada seluruh jemaat, selamat bergabung di ibadah online GBI Jelambar Timur. Siapkan hatimu dengan sukacita, ikuti rangkaian ibadah Natal ini dan akan ada banyak kejutan untuk kita semua. Tapi sebelum kita mulai acara kita akan memulainya dengan doa. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita masuk dalam doa menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah Natal kita pada malam hari ini. Kiranya tangan Tuhan yang menyertai kita. Tunduk kepala untuk berdoa dimanapun kita berada. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan puji, hormat dan syukur buat kasih karunia-Mu yang telah menuntun dan menyertai kami jemaat Tuhan GBI Jelambar Timur sehingga bila masuk dalam perayaan Natal tahun 2020 ini Tuhan. Kami bersyukur pertolongan dan penyertaan-Mu selalu ada atas kami. Karena itu Allah, acara malam hari ini kami serahkan dalam pimpinan dan pertolongan-Mu dari awal sampai akhir. Semua rangkaian acara yang ada yang akan dipersembahkan bagi kami umat Tuhan, Tuhan Yesus menyertai dan menolong sehingga semuanya memberkati kami, menghadirkan kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam hidup dan rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami terus memandang Tuhan di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu Bapa. Dan sepanjang acara ini Tuhan, Engkau hadir melawat dan menjamah kami semua umat Tuhan maupun semua pemirsa yang boleh mengakses acara ini. Biarlah pertolongan yang sama memberkati mereka semua sehingga kami mempunyai satu pengharapan di dalam penebusan darah Yesus oleh Yesus Kristus Tuhan. Dari awal sampai akhir acara ini Bapa, kami persembahkan kepada Allah dalam pertolongan dan kuasa-Mu, memberkati jemaat Tuhan, memberkati anak-anak Tuhan, memberkati setiap pemirsa yang memandang dan memperhatikan acara ini, sehingga karunia-Mu terus hadir atas mereka sekalian. Bapa, dari awal sampai akhir Engkau menyertai, mengurapi dan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani dan seluruh pelayanan ini dalam kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian acara Natal Gereja Betel Indonesia Jelambar Timur dalam kuasa dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah acara secara online ini Bapa. Nama-Mu dimuliakan dan dipuji, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pendeta Raymond Suma bersama dengan istri mengucapkan selamat hari Natal untuk keluarga besar GBI Jelambar, bagi keluarga hamba Tuhan, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya sukacita Natal memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, saya Pendeta Henok Budianto bersama dengan istri Pendeta Eleonora Pelo. Kami berdua hendak mengucapkan kepada jemaat, sidang jemaat daripada GBI Jelambar, selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tetap semangat, shalom, shalom, shalom. Shalom, saya Pendeta Carlton mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2021 untuk segenap jemaat, pengerja dan juga keluarga dari Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Popi. Dan kiranya damai Natal tahun ini memberikan kepada kita penghiburan, damai sejahtera yang baru untuk memberikan kekuatan yang luar biasa memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Saya sekeluarga boleh mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan senantiasa memakai saudara sekalian untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Juga selamat kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Shalom. Amin. Tahukah saudara, perayaan Natal kita di tahun ini berbeda dengan perayaan-perayaan Natal kita di tahun sebelumnya?
Di tahun-tahun sebelumnya, kita bisa beribadah di gedung gereja bersama-sama dengan para jemaat. Saudara dan saya bisa bertatap wajah langsung, bisa beribadah bersama. Namun di tahun ini kita tetap bisa beribadah namun online. Tapi percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk menikmati kasih Kristus dan merayakan kelahiran Raja kita. Di balik semua itu, ada satu sosok spesial yang selama ini berdoa untuk para jemaat GBI Jelambar Timur. Mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Gembala Gembala tercinta Pendeta Poppy Wairisal. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Jemaat Jelambar. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi seluruh jemaat Tuhan GBI Jelambar. Karena kita boleh merayakan Natal di dalam tahun 2020 ini. Walaupun di dalam situasi yang harus lewat online di rumah masing-masing. Tapi kita yakin sekali Tuhan Yesus pun ada di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Malam hari ini perlu kita bersukacita karena kita masih bisa beribadah kepada Allah. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah itu luar biasa bagi kita. Terpujilah nama Allah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita rasakan di dalam tahun 2020 ini. Tapi kita pun kembali melihat bahwa di dalam segala kesulitan, tantangan yang kita hadapi, masalah, pencobaan yang kita hadapi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, terpujilah nama Allah. Pada malam hari ini saya menghimbau seluruh jemaat, marilah kita bersukacita menyambut malam Natal ini dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena Allah menyertai kita. Immanuel, jemaat yang dikasih Tuhan, kita sangat berbahagia pada malam hari ini. Karena biasanya kalau Natal tahun-tahun yang lampau, kita ini terpecah masing-masing. Orang tua sendiri, anak-anak mungkin juga berjalan sendiri, suami juga sendiri, ya. Tapi malam ini tahun 2020 ini kita bersyukur sekali kepada Allah. Kita sekeluarga bisa berkumpul di dalam rumah tangga kita masing-masing dan kita merayakan Natal, mengingat akan hari kelahiran Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menolong kita dalam segala kesusahan, menolong kita, menyembuhkan kita saat kita sakit, dan memberi kekuatan kepada kita saat kita lemah. Bersukacitalah jemaat yang dikasih Tuhan. Bersukacitalah dengan hati yang sungguh kepada Allah, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Sampai pada saat ini, walaupun corona sedang merajalela bangsa kita ini, tapi kita yakin sekali Allah tidak tinggalkan kita. Ia tetap menyertai dan membungkus kita dengan kuasa darahnya yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita perbuat pada malam ini hanyalah satu hal, bersyukur kepada Allah. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena ada Allah luar biasa, Allah dahsyat bagi kita pada malam hari ini. Dan luar biasa di dalam tahun 2020 ini kita punya Natal walaupun secara online, tapi tidak kalah dengan Natal yang biasa kita rayakan dalam bait Allah di tahun-tahun yang lampau. Kenapa? Karena Allah ada beserta dengan kita. Bersyukurlah kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah semangat, gairah terus maju untuk kemuliaan nama Allah. Lakukanlah firman Tuhan. Apa yang Allah ajarkan kepada kita, mari kita lakukan. Kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya Pendeta Yohan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru pertama-tama untuk Ibu Gembala, Ibu Poppy, dan kemudian untuk seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia, jemaat Jelambar Timur. Semoga di masa sulit ini kita makin merasakan damai sejahtera Tuhan yang bukan dari dunia ini, dan mengalami Dia sungguh sebagai Allah Immanuel, dan bersemangat terus untuk maju terus di dalam Tuhan. Amin. Shalom seluruh jemaat GBI Jelambar Timur dimanapun Bapak Saudara. Saya PDR Bertinda Monte dan seluruh keluarga, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Biarlah kasih Allah
tetap dalam kehidupanmu, dan tetaplah mengasihi Tuhan seumur kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, saya Franky Kuncoro mengucapkan selamat Hari Natal buat jemaat GBI Jelambar Timur. Natal menyatakan bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi kita semua. Pengharapan kita di dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan dan ragukan kasih Tuhan. Ya, Tuhan sungguh indah. Sekali lagi selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Siska, Natal selalu berbicara tentang sukacita dan sukacita. Oleh sebab itu, mari kita ungkapkan sukacita kita dengan pujian dan penyembahan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Let's celebrate! Selamat Natal. Marilah kita bersukacita dan kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Muliakan Marilah kita bersukacita, kita bersorak-sorak, kita tinggikan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Yeay. dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita serukan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Sukacita surga turun atas saudara dan saya. Mari bersorak-sorai hanya untuk Tuhan. surga bergema, hai Raja mulia, dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbangunlah kabar baik bagi Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, wahai Raja mulia. Mari kita tetap nyanyikan pujian ini hanya untuk Tuhan. Haleluya. Kita surga bergema, wahai Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia.
Terlebih lagi dengan segenap hati kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Jelambar Timur yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal tahun 2020 buat kita semua, meskipun melalui media online terpaksa direkam, tapi saya rindu bahwa bagian firman Tuhan ini tidak mengurangi berkat firman Tuhan yang kita dapat. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu buat setiap kami. Kalau di penghujung tahun ini, di bulan Desember ini, kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Kami boleh menyambut kelahiran-Mu, meskipun melalui media online Tuhan, tapi biarlah ini tidak mengurangi berkat kebenaran firman-Mu, tidak mengurangi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Dan Tuhan, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya, dan urapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu, mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan kali ini saya ambil dari kitab 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu engkau dikasihi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih, sudah diampuni, sudah diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hari ini merayakan Natal, kita memiliki tema yang sangat luar biasa. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita boleh merenungkan kembali? Seringkali Natal cuma sekedar lewat tiap tahun, tapi kehidupan kita tidak sungguh-sungguh menyadari apa kasih Allah terhadap kehidupan kita. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Nah mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama yang perlu kita lihat, ayat 14. Di dalam bagian itu dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara yang menarik untuk kita renungkan. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh menyadari kasih Allah terhadap kehidupan kita. Hal yang pertama, ketika kita sungguh memahami arti kasih karunia. Kata kasih karunia atau anugerah seringkali dikatakan, berasal dari bahasa Ibrani ken. Kalau bahasa Yunani pakai kata karis. Apa artinya ken atau karis ini Bapak Ibu Saudara? Arti karis ini adalah sebuah pemberian, sebuah hadiah yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Nah ini yang perlu kita sadari. Dalam hidup Anda dan saya, tidak ada satupun di antara kita ini yang layak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Anda dan saya, kita diselamatkan murni karena kasih karunia-Nya Tuhan.
Anda dan saya kita diselamatkan murni karena cinta kasihnya Tuhan. Oleh sebab itu Yesus rela datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita menyadari kasih karunia-Nya Tuhan, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Ini hal yang pertama, Anda dan saya kita dipilih bukan berarti orang lain tidak dipilih. Anda dan saya dipilih, dikasihi oleh Tuhan bukan berarti hidup kita lebih baik dari orang lain. No. Kita tidak ada yang layak di hadapan Tuhan, tapi murni kita diampuni, kita diselamatkan, kita disucikan, kita dipulihkan oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang layak. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, di dalam ayat 13 dan 15, ini Rasul Paulus mengungkapkan luar biasa sekali. Ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, itu kata Rasul Paulus, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kita lihat ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih Allah terhadap dirinya. Orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih karunia-Nya Allah bagi dirinya. Maka hal yang kedua, dia akan semakin menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih karunia Allah bagi dirinya, dia akan menghormati, dia akan menghargai apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Yesus telah mati di kayu salib buat kita. Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Saya seringkali katakan gini, jangan kita jadi orang Kristen yang cuman sekedar tahu bahwa oh ya Yesus lahir buat aku, Yesus mati buat aku, Yesus ampuni dosaku, Yesus selamatkan aku. Jangan cuma sekedar itu, tetapi lebih dari itu mari kita menghormati pengorbanan Yesus. Mari kita menghargai apa yang Yesus lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita tanya pada diri kita. Mari kita renungkan kembali kehidupan kita masing-masing. Adakah selama ini kita punya kehidupan yang menghargai apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib? Apakah kita sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Rasul Paulus katakan jelas sekali, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus punya kerinduan untuk membantai semua pengikut Yesus. Tapi ketika hidupnya dijamah oleh Tuhan, dia katakan bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Dia sadar dia adalah orang yang paling berdosa. Oleh sebab itu kita lihat hidup Rasul Paulus all out. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan. Dia sangat menghormati apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara, ini hal yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Ayat 16. Kita lihat bagian itu. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Kalau tadi Paulus katakan akulah orang yang paling berdosa. Tapi di ayat 16 dikatakan tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Nah ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini yang ketiga. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita diampuni, kita diselamatkan murni karena anugerahnya Tuhan. Karena kasih karunia-Nya Tuhan, bukan karena kelakuan baik kita. Ketika kita menyadari itu semua, maka yang ketiga, itu akan menjadikan kita memiliki komitmen untuk menjadi teladan. Untuk menjadi contoh. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kepada kita, untuk kita boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Nah mari kita tanya pada diri kita, Tuhan mau supaya kita jadi saksinya.
Tuhan mau supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa di sekeliling kita, terutama di rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita tanya pada diri kita, adakah selama ini hidup kita menjadi contoh? Sebagai suami, adakah engkau menjadi contoh bagi istrimu, bagi anak-anakmu? Sebagai istri, adakah engkau menjadi contoh bagi suamimu, bagi anak-anakmu? Engkau sebagai orang tua, adakah engkau menjadi contoh bagi anak-anakmu? Engkau sebagai anak, apakah engkau menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang tuamu? Di tempat kerja, apakah engkau menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekelilingmu, di tempat kerjamu? Nah, ini yang perlu kita tanya. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari kasih karunia-Nya Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan memiliki komitmen untuk kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang sekeliling kita. Saya seringkali katakan, ya ini semenjak pandemik terjadi dari bulan Maret kemarin, saya dan keluarga kita ini ibadah 2 kali seminggu. Yaitu hari Minggu dan hari Rabu atau kalau enggak hari Kamis malam. Nah itu kalau hari Rabu atau Kamis itu kayak komsel begitu. Saya, istri dan 3 anak saya, juga mbak saya karena mbak saya Katolik. Nah ketika kita ibadah, saya seringkali katakan pada anak-anak saya, buat papa khotbah di gereja itu mudah. Karena papa khotbah di gereja itu 30 menit. Kadang-kadang paling lama 40 atau 45 menit. Tapi buat papa paling susah itu adalah khotbah di rumah. Kenapa saya katakan begitu kepada istri dan anak-anak saya juga? Karena saya khotbah, mereka melihat hidup saya setiap hari. Mereka lihat perkataan saya, sikap tingkah laku saya. Makanya saya katakan sama anak-anak saya, buat papa yang paling susah itu adalah khotbah di rumah. Karena apa? Papa ini mesti berkhotbah di rumah 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita sadari bahwa ketika kita menjadi orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, pernahkah kita sadari bahwa kita sesungguhnya memiliki mimbar dalam kehidupan kita masing-masing. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Baik di rumah tangga kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, sesungguhnya kita sedang berkhotbah melalui sikap perilaku kita, melalui tutur kata kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan diri kita, memiliki komitmen untuk menjadi contoh, menjadi teladan. Rasul Paulus juga katakan, jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikutnya Kristus. Paulus menginginkan supaya dia menjadi teladan karena dia juga meneladani Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah inti kekristenan. Sebenarnya bicara tentang keteladanan. Mari dimanapun kita ada, jangan cuman sekedar kita mengatakan diri kita sebagai anak Tuhan, tapi kelakuannya kayak anak setan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita mengatakan bahwa oh saya murid Kristus. Murid itu meneladani gurunya. Mari kita menjadi contoh Bapak Ibu Saudara. Ini yang ketiga. Yang keempat, masih kuat? Kalau enggak kuat kita tutup dalam doa ini. Yang keempat, kita lihat di dalam ayat 12. Apa yang Rasul Paulus ungkapkan di sini Bapak Ibu Saudara? Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia. Ini tolong digarisbawahi. Dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini yang keempat. Orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih Tuhan terhadap dirinya. Orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih karunia-Nya Tuhan. Bahwa dia orang yang tidak layak sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kalau orang itu sungguh-sungguh menyadari, maka yang keempat, dia akan hidup di dalam kesetiaan. Ini yang keempat. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita orang yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah di dalam kesetiaan. Kesetiaan ini bicara tentang karakter Bapak Ibu Saudara. Kata setia ini dalam bahasa Yunaninya pakai kata pistos. Pistos itu artinya apa? Dipegang erat, terus menerus, tidak dilepaskan. Itu artinya setia. Maka dari itu Rasul Paulus katakan di sini, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bapak Ibu Saudara, orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau engkau sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah mengasihimu,
Allah yang sudah menebus engkau, Allah yang sudah menyelamatkanmu. Dan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelakuan kita, tapi murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau kita menyadari itu, jadilah orang-orang yang setia. Di rumah tangga kita yang sudah memiliki pasangan, jadilah orang yang setia terhadap pasangan kita. Di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, sekecil apapun tugas tanggung jawab kita, mari kita menjadi orang-orang yang setia. Setia itu bicara tentang karakter, Bapak Ibu Saudara. Satu contoh teladan yang sangat luar biasa, kita bisa lihat di Perjanjian Lama kehidupan Yusuf. Yusuf adalah salah satu contoh yang sangat luar biasa bicara tentang kesetiaan. Yusuf di rumah ayahnya ketika disuruh untuk menggembalakan kambing domba, Yusuf gembalakan dengan baik. Yusuf atur itu semua dengan baik. Ketika dia akhirnya dijual di rumah Potifar, Potifar mempercayakan seluruh isi rumahnya kepada Yusuf. Yusuf lakukan semuanya dengan baik. Yusuf setia. Dan ketika difitnah oleh istri Potifar, Yusuf sampai masuk ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, kita tahu, di dalam penjara, kepala penjara mempercayakan seluruh tahanan ini kepada Yusuf. Yusuf mengurus semuanya itu dengan baik. Sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Yusuf diangkat oleh Fir'aun, dipercaya pada saat kelimpahan, pada saat kelaparan. Yusuf memanage semua gandum itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah orang yang bisa dipercaya. Yusuf adalah orang yang setia. Nah, mari kita tanya di momentum Natal ini. Mari kita tanya pada diri kita. Adakah kita menjadi orang-orang yang setia? Di rumah tangga, apakah kita setia kepada pasangan kita? Di pekerjaan, apakah kita setia dalam segala tugas tanggung jawab kita? Di pelayanan, apakah kita menjadi orang-orang yang setia dalam melakukan tugas pelayanan kita? Dan terlebih lagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Adakah kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Baik membina keintiman dengan Tuhan dalam doa, merenungkan firman. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Ketika kita sungguh menyadari kasih Allah di dalam kehidupan kita, kita dikasihi oleh Tuhan, maka yang keempat, kita akan hidup di dalam kesetiaan. Yang kelima, di dalam ayat 12 itu juga dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Ini menarik sekali. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Ini yang kelima. Orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyadari anugerah Tuhan dalam kehidupannya, yakini imani dalam perjalanan hidupnya, Tuhan yang akan menopang. Tuhan yang akan menguatkan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya saat ini setiap kita tanpa terkecuali kita mengalami masalah-masalah yang berat. Kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat karena COVID-19 ini. Selama pandemik ini begitu banyak orang yang ngalamin hantaman dalam hidupnya. Tapi mari kita tetap meyakini, mengimani, kita tetap percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang menjadi milik Tuhan, umat Tuhan, dia akan diberikan kekuatan. Rasul Paulus, dia mengatakan jelas sekali, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bukan cuma orang di kalangan bawah, tapi kalangan yang menengah ataupun mereka yang di kalangan atas, dari mulai yang miskin, dari yang tingkat menengah, sampai dia yang orang kaya, yang punya perusahaan segala macam, semuanya ngalamin goncangan, semuanya ngalamin masalah. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menyadari kita orang yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saya pun secara pribadi juga, saya diajar Tuhan banyak selama pandemik ini Bapak Ibu Saudara. Karena dari mulai bulan Maret kemarin sampai kurang lebihnya September, nyaris semua pelayanan cancel Bapak Ibu Saudara. Nyaris semua pelayanan cancel. Yang biasanya seminggu bisa khotbah sampai 8 kali atau 10 kali. Tapi dari Maret sampai kemarin September, cuman khotbah kurang lebih 12 kali. Tetapi saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya pun sama istri sekarang kita lagi diajar sama Tuhan, kita lagi diproses, kita lagi dibentuk. Tahun lalu kita ngalamin sebuah goncangan yang luar biasa sekali. Dan bahkan sampai akhirnya, ya ini saya sharing sedikit
bagaimana Tuhan itu pelihara hidup kita. Udahlah, gak usah takut. Tuhan itu punya cara untuk pelihara hidup kita. November tahun lalu sempat mobil kita jual, karena kita mesti bayar kontrakan buat bulan Desember. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, ketika mobil kita jual, ternyata cara Tuhan yang ajaib. Ada satu teman, bukan orang yang kaya raya, biasa aja, pemain musik gereja. Tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang dia kasih motornya buat saya. Buat Kak Sam jalan ke sana kemari. Akhirnya oke, saya ambil itu. Dan rupanya di bulan Februari, saya rencana jual motor ini untuk jadiin DP, karena bolak-balik kalau naik ojek begitu, lihat waduh pakai NMAX kayaknya enak nih, gede gitu, karena bodi saya gede. Dan rupanya apa Bapak Ibu Saudara, ketika lihat harganya NMAX, wah daripada tambah-tambahin cicilan lagi, nggak usah. Itu sebelum terjadi pandemik itu, bulan Februari. Dan rupanya Bapak Ibu sekalian, ketika saya sama istri sudah putuskan, udahlah nggak usah ngambil NMAX deh, udah pakai motor ini aja. Motor itu Mega Pro tahun 2012. Dan ketika kita putuskan nggak jadi ambil, rupanya apa Bapak Ibu Saudara, satu hari, di hari Senin waktu itu, saya ingat banget, pagi biasanya saya suka ngopi sama istri saya di pagi hari. Dan rupanya ketika habis ngopi begitu, saya naik ke atas, saya mau mandi, anak saya nyusulin saya ke atas. Dan anak saya bilang, Papa beli motor ya? Enggak, lah kok itu ada mobil di depan, mau turunin motor. Dan rupanya apa Bapak Ibu Saudara, ada satu mobil berhenti di depan rumah saya dan turunin motor yang diturunin NMAX Bapak Ibu Saudara. Tanpa saya tahu siapa yang beliin, tanpa saya tahu itu dari mana. Bahkan saya tanya sama bapak yang nganter motor ini, Pak, ini nggak salah alamat. Ternyata ditanya, Bapak beli motor nggak? Enggak. Bapak pesen motor nggak? Enggak. Saya juga bingung. Tapi bapak ini bilang, Pak ini sudah dibayar lunas loh Pak. Iya tapi saya nggak ngerti dari mana ini. Akhirnya ketika saya lihat surat jalannya, ternyata betul nama saya dan alamat saya. Bapak Ibu Saudara, mukjizat terjadi. Dan bahkan Maret ketika pandemik terjadi, sampai hari ini saya ada. Saya katakan simple Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang pelihara. Apapun tantangan, apapun beban pergumulan dalam hidup kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Kalau kita orang yang dikasih oleh Tuhan, kalau dia rela mati di kayu salib buat kita, maka dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan pun tetap akan pelihara kita. Tuhan yang menguatkan kita. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di ayat 12 ini Rasul Paulus katakan, aku bersyukur kepada Dia. Ini yang terakhir. Orang yang sungguh-sungguh mengalami cinta kasih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, hatinya dipenuhi rasa syukur. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Saya seringkali katakan begini, jangan cuman kita bersyukur ketika keadaan kita baik. Waktu ekonomi kita baik, kesehatan kita baik, rumah tangga kita baik, pekerjaan, bisnis kita, semuanya baik. Kita berkata Tuhan itu baik. Kita berkata, oh Tuhan aku bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik. Itu mudah. Tapi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, ketika mengalami goncangan apapun itu, kalau Anda dan saya kita sungguh-sungguh sadar, kita dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap naikkan syukur kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Lewat setiap masalah, sesungguhnya Tuhan sudah sedang membentuk kita. Lewat setiap masalah, Tuhan sedang memproses hidup kita. Lewat setiap masalah, Tuhan mendewasakan iman dan karakter kita. Biarlah beberapa hal ini boleh menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita boleh menyadari hidup kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan? Yang pertama, sadari kasih karunia-Nya Tuhan. Anda dan saya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi murni karena kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Gak ada satupun yang layak di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita dikasihi, ketika kita menyadari kasih karunia-Nya Tuhan, itu membuat kita semakin menghargai penebusan Kristus di kayu salib. Kita akan semakin menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga, orang yang dikasihi Tuhan, dia akan memiliki komitmen untuk dia menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun dia berada. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyadari cinta kasih Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kesetiaan. Dan yang kelima, ketika kita menyadari cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, kita juga diberi kekuatan Bapak Ibu Saudara.
Dan yang terakhir, ketika kita menyadari kita dikasihi oleh Tuhan, maka hati kita dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Biarlah bagian ini boleh menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah berita Natal ini boleh menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa kami orang yang tidak layak di hadapan-Mu, tapi kami dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kami menghargai penebusan-Mu, kami mau menjadi teladan dan hidup kami terus setia kepada Tuhan. Bahkan hidup kami juga dikuatkan dan kami pun dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Dalam hidup mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal, Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Satu pesan yang penting untuk saudara dan saya adalah kita dikasihi, kita dicintai. Mari saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri. Kita akan masuk dalam rangkaian candlelight service. Bila di rumah saudara sudah tersedia lilin, mari siapkan lilin saudara. Apabila saudara tidak memiliki lilin, saudara dapat menggunakan flashlight di handphone saudara masing-masing. Siapkan dirimu, kita masuk dalam proses candlelight service. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata terang besar turunlah, waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmat-Nya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Shalom, puji Tuhan. Saya atas nama Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia BPD GBI DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Natal untuk jemaat GBI Jelambar Timur. Maju terus menuju jiwa dan terus menjaga protokol kesehatan, dan kita optimis kita menyongsong tahun baru 2021 karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Shalom, salam sehati. Saya Pendeta Modi bersama dengan istri mengucapkan selamat Natal bagi Tante Popi dan keluarga bersama dengan jemaat yang ada di Jelambar.
Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2021. Kita tetap bersukacita walaupun di tengah-tengah pandemi yang terjadi hari-hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom. Ibu Gembala, Majelis, Diaken, Pengerja dan semua jemaat GBI Jelambar Timur yang saya kasihi, izinkan saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2020. Semoga di tahun ini hati kita akan tetap penuh ucapan syukur atas rahmat dan anugerah Tuhan. Dan selamat menyongsong tahun baru 2021 dalam karya kemurahan Tuhan yang senantiasa ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal buat GBI Jelambar Timur, dan tentu khususnya istimewanya buat seluruh jemaat Jelambar Timur. Memang Natal kali ini adalah sangat berbeda warnanya. Natal kali ini adalah penuh makna rohani, yaitu untuk kesenangan Tuhan. Tidak ada lagi bentuk-bentuk Natal atau perayaannya yang katanya mewah atau seperti ada perhiasan, rame, wow, decak kagum, tidak lagi. Tetapi betul-betul sekarang Natal ini adalah tertuju kepada Tuhan. Pak Andi percaya bahwa engkau itu betul-betul yang menyenangkan Tuhan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat jemaat Jelambar Timur. Amin. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama menyaksikan special performance dari choir GBI Jelambar Timur. Dan pada special performance ini, Dev, mereka akan membawakan lagu yang dipopulerkan lewat film yang diperankan oleh Mandy Moore berjudul A Walk to Remember. Dan Dev, banyak orang mengira lagu ini adalah lagu sekuler, tetapi sebenarnya lagu ini adalah lagu yang berbicara mengenai satu-satunya harapan. Dan Natal berbicara tentang Yesus Kristus yang telah lahir menjadi satu-satunya harapan bagi seluruh umat manusia. Mari sama-sama kita saksikan, inilah dia performance spesial dari choir GBI Jelambar Timur, Only Hope. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down, and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Sing to me the song of the stars, of your galaxy dancing and laughing again. When it feels like my dreams so far, sing to me of the plans that you have for me over again. So I lay my head back down, and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. I give you my destiny.
To be only yours I pray. To be only yours I know now. You're my only you are love. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur. Selamat menyambut Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebarkan kepada orang lain bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Selamat Tahun Baru, Tuhan memberkati. Halo semua keluarga besar GBI Jelambar Timur, kami dari Connect Church and Family mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai sejahtera Tuhan, pengharapan yang ilahi dari Tuhan, Raja Damai yang boleh lahir dalam setiap kehidupan kita untuk menghadapi tahun 2021 and beyond bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai. Shalom, saya Pastor Fandi Stefan mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi jemaat GBI Jelambar Timur yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Natal 2020 ini membawa damai, sukacita, kesehatan, dan berkat Tuhan buat kita dalam menyongsong tahun baru 2021 yang kita percaya akan lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Dan inilah dia waktu yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang pada Lomba Ucapan Natal GBI Jelambar Timur. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk mengikuti Lomba Ucapan Natal dengan kreatif. Dan kepada saudara yang terpilih sebagai pemenang, saudara akan langsung dihubungi oleh panitia. Dan inilah dia para pemenang dalam Lomba Ucapan Natal. Itu sayang sama anak-anaknya. Jatuh pada Tuhan, karena Tuhan itu jahat. Jangan, Tuhan itu baik. Percayalah rencananya indah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percayalah anakku, rencanaku indah bagimu. Aku mengasihimu, you are loved. Terima kasih Tuhan. Aku percaya aku bisa melewati semuanya ini. Aku percaya rencanamu indah bagi setiap anak-anakmu. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus. Sungguh merupakan satu sukacita besar bagi kita semua jikalau pada hari ini kembali kita dapat merayakan Natal bersama. Walaupun kita harus melalui ibadah online, namun satu hal, kita tetap ada bersama-sama di dalam kasih Kristus.
kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya kita ada di akhir rangkaian ibadah spesial perayaan Natal GBI Jelambar Timur. Dan kita akan bertemu kembali hari Minggu, tanggal 27 Desember di ibadah online GBI Jelambar Timur, jam 8 pagi untuk sekolah minggu dan jam 9 pagi untuk ibadah umum. Mari kita akhiri 2020 dengan penuh kemenangan dan sukacita. Tetap sehat dan selalu ikuti protokol kesehatan. Nikmati momen bahagiamu bersama dengan keluarga tercinta. Saya Dave. Saya Siska. Tuhan Yesus memberkati. You are love.